Shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah gereja anak Kingdom Kids JKI IKA. Tema hari ini apa ya Kak? Kesetiaan Kak. Kesetiaan. Oh iya adik-adik, adik-adik pasti punya sahabat ya. Sahabat itu biasanya setia ya, tapi ada satu sahabat yang setia dari Tuhan Yesus. Tema kita kali ini tentang kesetiaan adik-adik. Jadi kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Sebelumnya jangan lupa Untuk absen Iya. di kolom live chat ataupun kolom komentar dengan format nama, garis miring kelas, garis miring adik-adik dari sekolah minggu mana nih? Dari sekolah minggu pagi, minggu sore, ataupun Sabtu ceria. Nah sebelumnya Kak, kita mau berdoa dulu ya Kak. Oh iya, adik-adik di rumah juga tetap berdoa ya. Di rumah, walaupun online, kita tetap berdoa juga, ikut menyanyi juga. Sekarang siap-siap untuk berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Yuk Kak, Oh saya iya, berdoa. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan, terima kasih untuk sukacita yang Engkau berikan. Saat ini Tuhan kami mau memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati adik-adik di rumah masing-masing, di rumah dimanapun mereka berada. Engkau berkati, Engkau sertai ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di tempat adik-adik juga. Kami percaya Tuhan, kami terima sukacita-Mu. Saat ini kami ingin memuji, menyembah dan muliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Ada satu sobat kita yang paling setia, yaitu siapa Tuhan itu? Yesus, sobat kita yang paling setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita nyanyi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa Dada? Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita sudah punya sahabat Yesus ya. Amin Kak. Oke, jadi kita harus selalu tampil beda karena kita punya sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus. Iya benar nih Kak. Kalau ada iblis merayu kita, harus
tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat, ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita harus berani tampil beda ya. Karena ada Tuhan Yesus. Jadi kita harus berani menolak kalau ada iblis Kita harus berani menggoda. tampil beda. Oke. Kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan ya. Juga mendengarkan berita orang tua. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Lagi. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Mari kita dengarkan. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Sekali lagi. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Ayo, kita harus taat sama orang tua ya. Semangat ya adik-adik. Iya, harus taat sama orang tua. Kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Ya, benar, Karena Kak. Tuhan Yesus itu sobat yang kita yang setia ya. Sampai akhir kita menutup mata, kita tetap harus setia ya. Jadi setianya nggak cuma saat ini ya. Seperti wanita yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ajarkan kami untuk setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
kami akan selalu setia melayani-Mu. Mampukan kami Tuhan, mampukan adik-adik di rumah untuk terus setia menanti janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Salam sehat, salam ceria, tetap bersemangat, kuat dan bahagia. Wih, kakak habis dari kebun nih. Oh, ini bawa buah banyak tadi panen. Adik-adik tahu ini buah apa ya? Warnanya kuning, tapi bukan jeruk. Warnanya kuning, tapi bukan jambu. Kira-kira ini buah apa ya? Kakak kasih salah satu rahasianya ya. Buah ini bisa dibikin untuk sirup. Ini banyak di tempat kakak tinggal. Hari ini panennya banyak. Jadi nanti bisa minum sirup yang enak. Bikin sendiri dan sehat. Sudah ketemu adik-adik? Tadi namanya apa? Buah ini kira-kira, ayo siapa yang tahu? Kalau nggak tahu coba tanya sama bapak ibu di rumah, tanya sama papa mama di rumah, tanya sama kakaknya, atau tanya sama adiknya. Kalau yang lagi sama temannya coba ditanyain tuh temennya, ada yang tahu enggak? Buah kuning bukan jeruk, buah kuning bukan jambu. Namanya apa ya? Kakak kasih tahu ya, namanya buah markisa. Nah, markisa ini sirup markisa dan sangat terkenal sekali. Wah, adik-adik pernah jalan-jalan ke kebun buah-buahan enggak? Kakak pernah pergi ke Kopeng. Di sana bisa petikin stroberi sendiri. Kita bayar, habis itu di kilo ya, terus dibayar berapa gitu. Katanya juga di Bandung ada, bisa petikin apel sendiri. Wah, enak sekali ya, kita bisa pilih buahnya sendiri, kita pilih yang kita suka dan jalan-jalan lagi. Apalagi di kebun buah-buahan, kan seger, hawanya enak, terus bisa lihat buah-buahan yang luar biasa berwarna-warni. Wah, adik-adik seneng gak jalan-jalan ke kebun buah-buahan? Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik jalan-jalan di kebun buah-buahannya Tuhan. Ada loh adik-adik. Nah, coba kita lihat ya di Galatia 5 ayat 22. Dikatakan seperti gini. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh di kebun buahnya Tuhan. 9 buah roh ini, wah pasti luar biasa semua. Namanya Tuhan yang punya ya. Tuhan yang menanam bijinya, Tuhan yang memberikan buahnya, pasti luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa, yang secara katanya buah-buah roh. Nah, hari ini kita jalan-jalan di kebun buah-buahannya Tuhan. Kita lihat buah-buahnya yang luar biasa. Tapi kita mau petik satu buah hari ini. Kita petik yang namanya buah roh kesetiaan. Wah, nah adik-adik masih ada 8 buah yang lain. Tapi hari ini kita mau petik yang buah roh namanya kesetiaan. Adik-adik ini buah markisa ini rasanya kecut. Tapi seger. Terus nanti kalau dikasih gula ditambahin sedikit. Ditambahin mungkin madu sedikit gitu ya. Terus itu nanti rasanya jadi jos, enak sekali. Nah, dan banyak sekali bahkan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun orang-orang pada makan minum buah markisa. Nah, kalau buah kesetiaan kira-kira rasanya apa ya? Pasti ketawa semua nih. Yang bener aja Kak, buah kesetiaan masa sih ada rasanya? Loh ada adik-adik, namanya buah pasti ada rasanya. Meskipun itu buah-buah roh, tapi pasti ada rasanya. Percaya enggak? Nah, sudah pernah mencicipi belum buah kesetiaannya Tuhan? Sudah pernah belum? Pengen enggak?
Pasti luar biasa sekali ini. Karena Tuhan yang punya. Nah, ternyata ada satu orang yang juga makan, mencicipi buah kesetiaan daripada Tuhan. Kakak percaya deh, pasti banyak cerita yang luar biasa tentang kesetiaan yang Tuhan berikan di dalam hidup manusia ya. Banyak cerita yang luar biasa. Tapi hari ini kakak mau cerita tentang satu orang yang Tuhan memberikan kesetiaan di dalam hidup orang ini. Nah, orang ini waktu itu sebagai tentara dari bangsa Israel. Siapa ya? Ini mulai adik-adik mungkin mulai bertanya-tanya. Siapa ya tentara? Apa ada itu tentara zaman dulu? Oh, banyak sekali adik-adik. Adik-adik masih ingat Musa ya? Musa waktu itu memimpin bangsa Israel ya, melewati Laut Merah dan Tuhan bekerja luar biasa. Musa dijadikan pemimpin di bangsa Israel. Tetapi suatu waktu Tuhan berkata, Musa, sekarang kamu udah berhenti. Sekarang waktunya orang lain yang akan memimpin bangsa ini melewati sungai Yordan. Wah. Waktu itu Tuhan berkata kepada Musa, biar Yosua yang akan memimpin bangsa ini. Dan Tuhan mengatakan di Ulangan 36. Kita baca dulu ya adik-adik. Di Ulangan. Ulangan 31. Ulangan 31 ceritanya seperti ini adik-adik. Kemudian pergilah Musa. Lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah, iya Tuhan, berkatalah Musa kepada mereka. Aku sekarang berumur 120 tahun. Wah, dah tua sekali ya, umurnya 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Ini Musa mengatakan kepada bangsa Israel, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Tuhan memilih Yosua. Nah, sekarang apa yang dikatakan Tuhan supaya bangsa ini bisa menikmati kesetiaan janji Tuhan. Nah, dikatakan seperti ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Adik-adik, ternyata kesetiaan itu seperti apa toh Kak? Kesetiaan itu artinya apa? Nah, di firman Tuhan dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah kesetiaan. Adik-adik pernah enggak ngalami rasanya kok sendiri? Kok enggak ada teman? Atau bahkan kadang di rumah merasa sendiri. Enggak enak toh rasanya sendiri, enggak enak sekali. Ya, jadi Tuhan tahu hari ini Tuhan mengatakan Tuhan itu setia dan Dia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan luar biasa adik-adik, janjinya Tuhan selalu ya dan amin karena Tuhan itu setia. Firman Tuhan juga mengatakan Tuhan itu setia dan tidak ada yang setia seperti Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia janjinya bisa bohong, betul enggak? Janjinya mau nemenin, mau pergi ke supermarket, mau jalan-jalan, tiba-tiba dibatalin. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, kalau Dia sudah berjanji, Dia tidak akan pernah batalin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dan luar biasa, Yosua belum pernah menjadi seorang pemimpin. Dia mungkin agak takut ya, makanya Tuhan bilang, kamu gak usah takut, kamu gak usah gemetar, gak usah khawatir, karena aku menyertai kau. Dan adik-adik, Yosua mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa,
yang belum pernah dia alami sebelumnya. Jadi yang di depan itu dia tidak tahu apa yang harus dia alami. Tetapi karena janji Tuhan ini setia, sehingga setiap kali dia melangkah menuju pengalaman yang baru, Tuhan selalu beserta dengan Yosua. Dan selalu sukses, tidak pernah gagal. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Tuhan yang berjanji, Tuhan sendiri yang akan menggenapinya. Nah, adik-adik mungkin bertanya, Kak, itu kan janjinya Tuhan untuk Yosua. Itu mungkin janjinya Tuhan pribadi Kak untuk Yosua. Oh, enggak adik-adik. Itu tidak hanya untuk Yosua. Di perjanjian baru, kalau cerita Yosua itu kan ada di perjanjian lama ya. Nah, tapi di perjanjian baru Tuhan berkata juga hal yang sama. Hal yang sama nanti di rumah adik-adik baca ya sebagai PR. Di Ibrani 13 ayat 5, juga Ibrani 13 ayat 8. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan He never forsake us. He is still the same. Jadi Tuhan terus menggenapi janjinya, ya. Tidak hanya kepada Yosua, tetapi juga kepada kita semua, kepada adik-adik. Tuhan itu setia. Matahari diberikan kepada orang yang baik dan kepada orang yang jahat. Tuhan setia. Tuhan terus setia memberikan matahari setiap hari kepada kita. Tuhan itu setia. Dan enak sekali kalau kita bisa merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh enggak? Oh, sangat butuh sekali. Seperti tadi. Nah, tadi ini rasanya kecut. Buah markisa rasanya kecut. Tapi kalau kesetiaan Tuhan rasanya aman. Aman sekali rasanya. Kalau bersama Tuhan, kita tahu Tuhan itu setia. Ya, seperti Daud melewati lembah maut, dia tidak takut. Karena dia tahu Tuhan beserta, tidak meninggalkan. Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, tidak takut. Karena apa? Tahu kalau Tuhan selalu beserta. Jadi rasanya aman, gak ketakutan. Nah, adik-adik di masa seperti ini, mungkin banyak orang yang ketakutan. Sekarang lagi masa COVID, mungkin banyak yang ketakutan. Mungkin setiap kali khawatir. Ya, setiap kali jadi ketakutan. Apa nanti yang akan terjadi nih? Aku harus begini, aku harus begitu. Tapi tetap ketakutan. Gak enak rasanya ketakutan. Nah, tetapi kalau kita tahu Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita. Kita akan punya rasa aman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan adik-adik tahu Tuhan itu sayang sama kita luar biasa. Sehingga karena dia tidak mau meninggalkan kita. Supaya kesetiaannya itu sampai kita betul-betul tahu. Adik-adik tahu enggak? Makanya Tuhan itu dikatakan Immanuel. Apa artinya Immanuel? Immanuel, Tuhan ada di dalam kita. Rohnya ditaruh di dalam kita. Sehingga roh Tuhan ada bersama dengan kita. Dia setia. Dia sampai enggak mau meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tuhan baik ya adik-adik. Tuhan tuh ngerti loh, enggak enak rasanya kalau sendiri. Enggak enak rasanya kalau enggak ada yang nolong. Enggak enak rasanya kalau enggak ada yang menghibur. Pokoknya enggak enak deh sendiri. Kadang-kadang meskipun lagi pesta nih ya, ada orang banyak. Kadang-kadang kita bisa merasa sendiri loh. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau kita tidak bisa sendiri. Dan kalau sampai kita ditinggal dengan teman-teman kita adik-adik, tetap ada Tuhan, Immanuel itu di dalam kita yang setia. Terus bersama dengan kita. Luar biasa ya. Ayo berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Tuhanku setia. Dia luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Nah sekarang adik-adik yang perlunya apa? Percaya. Kalau tidak percaya, ya tidak bisa menerima kesetiaan Tuhan. Kalau tidak percaya, ya rugi sendiri. Betul enggak? Tapi kalau kita percaya, yang dinamakan iman, kita terima kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita rasanya aman sekali karena
Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita dan selalu memberkati kita. Nah, melindungi kita. Nah, ada banyak cerita adik-adik bagaimana secara supranatural pun Tuhan memberikan pertolongan penyertaannya. Nih, misalnya nih adik-adik ya, kakak pernah dengar nih, ada satu orang yang remaja gitu ya, sudah lumayan bukan anak-anak, remaja gitulah. Seorang cewek lagi jalan. Ketika dia lagi jalan, itu dia lihat ada beberapa orang yang kayaknya orang-orang nakal nih di jalan. Dia sudah agak was-was, perempuan ini agak was-was. Cewek remaja ini agak was-was. Terus ketika dia jalan, tapi anehnya orang-orang ini tidak membuat sesuatu yang merugikan cewek ini ya, cewek remaja ini. Dia dengan enaknya, dia santainya, dia berjalan dan mereka 3 orang cowok-cowok yang besar-besar ini, mereka cuma diam aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi cewek ini sebetulnya merasakan di dalam hatinya ada sesuatu. Nah, ketika pulang sudah besok paginya dia baca koran. Waktu itu zaman masih lama ya. Masih ada yang namanya koran itu. Terus di situ dikatakan ternyata di tempat yang tadi cewek remaja itu jalan di tempat itu, ternyata dikatakan ada satu orang cewek juga yang jalan sesudah dia ternyata dikerjain adik-adik sama cowok-cowok yang nakal-nakal ini. Wah, akhirnya dan itu sama tempatnya sama ketika dia berjalan. Jamnya dia tahu, dia jalan duluan tetapi dia tidak menerima satu tragedi ya, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Terus dia jadi sangat pengen tahu nih, dia pergi ke kantor polisi, dia ketemu sama 3 orang tadi. Yang kemarin itu dia lihat sedang berdiri di situ tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ceweknya ini tanya, kalian kemarin lihat saya berjalan, tetapi kalian tidak lakukan apa-apa kepada saya seperti kepada cewek yang lain tadi. Terus kalian tahu adik-adik apa jawaban dari ketiga orang yang gede-gede tadi itu, yang nakal tadi? Berkata seperti ini, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di belakang kamu itu ada yang berjalan gede sekali, orangnya gede sekali. Jadi kita jadi takut, kita enggak berani mau ngapa-ngapain kamu. Adik-adik tahu, padahal cewek ini dia enggak tahu. Dia cuma berjalan sendiri. Tapi lihat, Tuhan mengirim malaikatnya untuk melindungi cewek ini. Luar biasa ya. Bagaimana penyertaan Tuhan. Nah seperti itu. Penyertaan Tuhan juga bisa supranatural seperti itu. Dan banyak cerita yang luar biasa yang seperti itu. Tapi satu, kita perlu percaya. Yuk katakan ya, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Tuhan setia dalam hidupku. Gitu ya adik-adik. Terus mungkin adik-adik ada punya pertanyaan. Kak, lah kalau saya berbuat kesalahan, terus apakah Tuhan tetap menyertai saya, Kak? Itu kan logika ya, ada pertanyaan seperti itu. Ya kalau orangnya baik-baik seperti Yosua yang taat sama Tuhan, ya Tuhan menyertai dong. Yosua kan taat, makanya Tuhan bilang sama Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, siang dan malam. Sebetulnya waktu itu Tuhan juga ngajarin Yosua untuk setia loh. Untuk jadi orang setia. Kalau Tuhan itu setia, Tuhan pasti juga pengen anaknya setia. Adik-adik pernah dengar enggak? Buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul enggak? Betul kan adik-adik? Coba tanyain papa mama itu artinya apa sih? Kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, itu artinya seperti Bapak di surga yang punya karakter kesetiaan,
Bapa di surga juga pengen adik-adik semua, kita semua ini juga punya karakter kesetiaan seperti dia. Nah, adik-adik kembali lagi ya tadi tanya, kalau aku berbuat salah terus gimana Kak? Kan kadang-kadang aku bisa berbuat salah, aku bisa berbuat dosa, terus Tuhan ninggalin aku bye-bye, jalan-jalan dulu nih Tuhannya. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Itu firman-Nya mengatakan demikian. Haleluya ya. Wah, luar biasa betapa baiknya Tuhan. Baik sekali adik-adik. Kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Kalau ada teman itu biasanya, kalau sudah nggak mau nemenin lagi, nggak mau ngasih duit lagi, nggak mau baikan lagi, ya udah nggak mau jadi teman. Sudah tidak ada kesetiaan lagi. Susah sekarang cari orang yang setia. Di Amsal dikatakan, orang yang baik itu banyak, tapi orang yang setia. Hari ini, adik-adik mau nggak jadi orang yang setia? Kita punya buah roh itu, kesetiaan dalam hidup kita. Kak, belum dijawab tadi pertanyaannya, kalau aku berbuat salah gimana? Apakah Tuhan bye-bye? Bye-bye udah, Tuhan marah-marah, kamu melakukan ini, ya sudah, sekarang aku tinggalin kamu. Enggak, Bapa di surga tidak seperti itu. Tidak seperti itu adik-adik. Betapa luar biasanya Bapa di surga kasihnya kepada kita. Dikatakan adik-adik di firman Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni kita. Luar biasa ya. Karena apa? Tuhan itu setia. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni kita. Cuman masalahnya banyak orang yang gak mau ngaku. Gak mau ngaku, takut dihukum. Padahal di dalam Tuhan itu tidak ada penghukuman. Kan rugi adik-adik, padahal cuman perlu ngaku nih. Makanya sekarang, bahkan dari dulu ya firman Tuhan mengatakan orang yang baik banyak tapi yang setia dipertanyakan itu di firman Tuhan. Nah, kita hari ini kita mau terima atau kita mau lewatkan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita ini perlu berjalan dengan kesetiaan Tuhan. Kalau enggak susah adik-adik. Makanya Tuhan tahu, Dia taruh Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Dan Dia menjadi Immanuel dalam hidup kita. Dia tahu manusia itu lemah, kita semua lemah. Dan kalau suatu saat kita berbuat kesalahan, satu hal adik-adik, satu hal saja. Seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita mengaku dosa-dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita. Dan Dia tetap setia dengan kita. Luar biasa ya adik-adik. Oh, luar biasa sekali kakak. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Karena Dia setia, karena Dia luar biasa. Kita berbuat salah pun, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita mengaku dosa kita, Dia tetap sama. Rasa sayangnya tetap sama, tidak berubah. Makanya dikatakan Dia tetap sama. Tuhan tetap sama, Tuhan tidak berubah. Dan enak adik-adik, berjalan dengan kesetiaan rasanya aman. Dan Tuhan mau berikan itu dalam hidup kita. Tuhan pengen kita bahagia. Makanya Tuhan yang setia itu juga mau adik-adik semua percaya dan lakuin ya, jangan takut ya untuk mengaku kesalahan kalau suatu saat berbuat kesalahan, atau yang saat ini kalau adik-adik saat ini mendengarkan dan berkata, Kak aku pernah berbuat banyak kesalahan tapi aku belum mengaku dosaku. Yuk kita ngaku dosa ya, kita ngaku dosa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Dan aku percaya Engkau setia, Tuhan tetap mengasihi aku. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan luar biasa. Yuk sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa, kita mau minta adik-adik yuk yang mau angkat tangan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau punya kesetiaan Tuhan dalam hidupku.
Dan aku juga mau menjadi orang yang setia. Seperti Bapa di surga, anak juga punya kesetiaan di dalam hidup. Ayo, mari kita berdoa. Kita angkat tangan kita katakan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau. Betapa Tuhan, Engkau merencanakan yang baik dalam hidup kami semua. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami berkata, Bapak, kami mau kesetiaan Tuhan itu ada di dalam hidup kami semua. Kami mau Tuhan menerima Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga berkata, kami juga mau Tuhan diproses untuk menjadi anak-anak yang setia. Seperti Bapak di surga yang setia. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami tahu bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami akan menerima buah roh kesetiaan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Jenis. Dan Kak Stella, hari ini kita akan bermain games. Nah, games hari ini tentang apa nih Kak? Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman mengenai kesetiaan nih. Hari ini kita bakalan bermain games tebak tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Cara mainnya gimana Kak Stella? Seperti biasa, adik-adik bisa menuliskan jawabannya di kolom chat dengan format nama, kelas, nama sekolah minggu, dan jawabannya. Nanti kakak akan memberikan deskripsi tentang tokoh Alkitab tersebut dan adik-adik bisa menebak nih kira-kira tokohnya itu siapa ya. Bener banget, Nah, Kak. nanti satu orang tercepat yang menjawab dan benar akan mendapatkan 2 poin. Dan untuk orang kedua dan seterusnya akan mendapatkan 1 poin. Nanti dari poin tersebut akan dijumlahkan dan diambil 3 orang dengan poin terbanyak. Nah, Kak Jenis kayak bisa kita mulai Kak. Tapi Mungkin sebelum kita mulai, kita bisa kasih contoh dulu kali ya, biar bisa lebih jelas. Oke Kak Jenis, contohnya apa nih Kak? Oke, contoh yang pertama nih. Tokoh Alkitab ini setelah ia menjadi ratu, ia memutuskan untuk masih setia kepada Allah dan bangsanya. Kira-kira siapa nih Kak? Kak Stella tahu nggak? Tahu Kak, pasti perempuan kan Kak? Pasti perempuan dong tokohnya. ya, dia menjadi ratu nih. Siapa ya Kak? Gampang banget ini Kak, Siapa aku tuh? tahu nih. Langsung aja. Jawabannya adalah Esther. Bener banget. Nah kayak gitu ya adik-adik. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama nih. Tokoh Alkitab yang satu ini setelah suami pertamanya meninggal, ia tetap setia kepada mertuanya dan takut kepada Allah. Siapa nih kira-kira yang setelah suaminya meninggal masih tetap setia kepada mertuanya? Gampang banget nih Kak, kayaknya aku tahu loh Kak. Siapa nih? Jawabannya Ruth bukan Kak? Bener banget, jawabannya adalah Ruth adik-adik. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, tokoh berikutnya adalah saat ia dicobai iblis, ia menderita sakit kusta, lalu anaknya meninggal, istri dan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, ia tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Kira-kira tokoh ini siapa nih Kak Jenis? Siapa ya? Langsung aku kasih tahu aja kali ya. Boleh Kak, kasih tahu Kak. Jawabannya adalah Ayub. Betul Kak Jenis, 100. Oke. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tokoh Alkitab yang satu ini, pada saat Tuhan memintanya untuk mengorbankan anaknya, ia melakukannya dan tidak meninggalkan Tuhan. Siapa yang kira-kira Kak Stella? Siapa ya Kak? Jadi waktu anaknya mau dikorbanin dia tetap nurut ya Kak? Iya, mana ada ya orang tua yang mau ngorbanin anaknya ya? Iya, kira-kira Mungkin siapa langsung Kak? di-reveal aja Kak. Oke, jawabannya adalah Abraham. Bener banget adik-adik, jawabannya Abraham ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tokoh Alkitab ini ia dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu ia juga sempat difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi walaupun begitu, ia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Hebat ya tokoh yang Hebat satu banget ini nih ya. Kak. Siapa nih Kak? Langsung aja ya kasih tahu ya. Iya Kak. Jawabannya adalah Yusuf. Betul banget nih Kak Jenis. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tokoh yang satu ini nih, dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun dan masih mengandalkan dan setia kepada Tuhan di sepanjang perjalanannya. Kira-kira siapa nih?
clue besarnya tadi dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Kayaknya Udah aku tahu tahu belum? Kak, Siapa tahu tahu? nih. Pasti adik-adik juga tahu nggak sih Kak? Pasti dong ya, harusnya ya. Iya, jawabannya adalah Musa. Bener banget Kak Stella, jawabannya adalah Musa ya adik-adik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tokoh Alkitab kali ini ia adalah seorang perempuan. Ia pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pernah mengusir roh jahat dari dirinya. Lalu Tuhan Yesus mengangkatnya dari kegelapan menjadi terang adik-adik. Dan setelah itu ia selalu setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya adik-adik. Kira-kira siapa nih Kak Jenis? Siapa ya nih ya? Agak susah ya Kak yang Iya ini nih. ya. Ia itu juga saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus Kak. Waduh, berarti dari perjanjian baru ya ceritanya? Iya ya? nih Kak, kira-kira Oke, siapa Kak? Langsung aja kita kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah Maria Magdalena. Wah betul banget nih Kak Jenis. Pinter Bener ya, pinter banget. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tokoh yang satu ini, pada saat ia diburu oleh Saul, ia tetap bersandar kepada Tuhan dan setia kepadanya. Kira-kira siapa ya tokoh Alkitab yang diburu sama Raja Saul? Tahu nggak Kak Stella? Tahu deh Kak, dia tuh bukannya yang ngalahin Goliat itu nggak sih Kak? Yes, bener banget ya toh. Wah bener Langsung banget. aja di review Kak Stella. Jawabannya adalah Daud. Pinter, 100 buat Kak Stella. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tokoh yang satu ini, pada saat ia dilarang untuk berdoa, ia tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan, walau akhirnya dia dimasukkan ke dalam kandang singa nih Kak. Wah serem ya banget Kak. ya Kak. Iya nih. Setianya bener-bener diuji ya di sini ya Bener Kak. nih. Oh, siapa nih Kak kira-kira? Jawabannya adalah Daniel. Betul nggak Kak? Daniel. Betul banget, 100 buat Kak Stella. Nah oke adik-adik, nah ini adalah pertanyaan yang terakhir. Dan tokoh Alkitab yang terakhir ini, ia pernah tidak setia pada Tuhan Yesus adik-adik. Awalnya ia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi setelah itu ia menyadari kesalahannya dan bertobat. Akhirnya ia memutuskan untuk setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya adik-adik. Wah, tokoh yang satu ini spesial banget ya Kak. Iya Kak, awalnya dia nggak setia. Tapi habis itu dia bertobat dan memutuskan untuk menjadi setia Kak. Mantap. Kira-kira siapa tuh Kak tokohnya Kak? Ayo Kak Jenis tebak dong, siapa Kak? Kayaknya susah nih, aku nggak bisa Kak kayaknya. Coba Kak Stella ya kasih tahu. Jawabannya adalah Petrus. Oh Petrus. Wah, Iya, keren ya Petrus ya, Kak. Kak. Nah adik-adik, kita sudah belajar nih tentang tokoh-tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Nah kalau sekarang adik-adik masih belum setia kepada Tuhan Yesus, kita masih bisa bertobat dan berubah untuk menjadi setia kepada Tuhan Yesus seperti Petrus tadi adik-adik. Walaupun awalnya dia itu sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali karena ia takut dibunuh, jadi dia pura-pura nggak kenal adik-adik. Tetapi setelah itu dia bertobat adik-adik karena dia takut. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya nih adik-adik. Wah bener banget, itu Petrus panutan banget ya adik-adik ya. Nah seperti biasa adik-adik, kita akan memilih 3 pemenang yang akan kita umumkan di Instagram Kingdom Kids JKIIK. Jadi stay tune untuk nunggu pemenangnya ya. Nah sekian aja untuk sekarang dan Sampai jumpa di games berikutnya. Bye-bye. Yuk adik-adik, kita mau berikan persembahan yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa siapkan tempat adik-adik menaruh persembahan untuk Tuhan, celengannya, atau apapun yang sudah adik-adik bikin untuk memberikan persembahan buat Tuhan, bisa disiapkan dan uang persembahan adik-adik semuanya. Jika sudah, bisa dimasukkan, kita mau doakan ya persembahan kita. Yuk doa sama-sama ya dengan Kak Yuli. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ini kami membawa setiap persembahan, ucapan syukur, dan korban kami untuk Engkau. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, biar apapun yang kami berikan ke Engkau, memberi makan dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati hidup kami lebih dan lebih lagi. Kak Yuli undang adik angkat tangannya ke atas. Kita mau terima doa berkat yang terbaik dari Tuhan. Kami juga terima Tuhan berkat yang terbaik daripada-Mu, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub yang turun atas hidup kami Tuhan. Kami percaya
anugerah-Mu besar atas hidup kami. Proteksi dan perlindungan Tuhan turun atas setiap kami. Sehingga apapun yang Tuhan kami mau kerjakan, Tuhan senantiasa buat berhasil. Kami jadi orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang diberkati Tuhan. Karena kami punya Engkau, Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.